ada dugaan menerima gratifikasi, itu kemudian ditangkap informasinya oleh Direktorat Gratifikasi, yang mana ini berada di bawah Kedeputian Pencegahan. Halo Slords, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bersemangat menjalani hari. Senang banget bisa kembali ngobrol-ngobrol bareng kalian di channel ini, Slords. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup hangat dan seru nih. Jadi, pernah gak sih kamu ngebayangin jadi anak presiden? Kayaknya seru banget ya, punya privilege dan fasilitas yang gak semua orang bisa nikmatin. Akses ke hal-hal besar, kenalan dengan orang-orang penting, serta kesempatan yang luas di dunia bisnis. Tapi ternyata privilege tersebut gak selamanya mulus loh. Walaupun punya banyak kelebihan, anak presiden juga sering jadi sorotan tajam publik. Baru-baru ini contohnya, Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, terlibat dalam isu yang menghebohkan. Ada banyak banget kontroversi seputar isu tersebut, mulai dari dugaan gratifikasi, sponsor klub bola, hingga dibalik bisnis startup. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Stay tune karena aku bakal jelasin analisisnya buat kamu di video ini ya, Slords. Oke Slord, jadi mari kita mulai dari awal. Jet pribadi yang diduga digunakan oleh Kaisang dan Erina untuk perjalanan mereka ke Amerika Serikat menjadi sorotan besar. Banyak orang bertanya-tanya, apakah penggunaan jet ini murni sebagai fasilitas mewah atau ada motif lain di baliknya? Pasalnya, jet tersebut bukanlah milik sembarangan orang atau perusahaan. Jet ini adalah milik Garena Online, perusahaan besar yang juga berada di bawah grup yang sama dengan Shopee. Apa hubungannya Garena dengan Kaisang? Nah, ternyata Garena juga merupakan salah satu sponsor klub bola Persis Solo yang dimiliki oleh Kaisang. Di tengah sorotan publik ini, KPK sempat dikabarkan akan memanggil Kaisang untuk memberikan klarifikasi mengenai dugaan gratifikasi. Namun, tiba-tiba saja KPK membatalkan pemanggilan itu. Kok bisa? Nah, kita akan bahas itu lebih dalam di video ini ya, Slords. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama yang muncul di benak banyak orang. Kenapa penggunaan jet pribadi oleh Kaisang dan Erina menjadi masalah besar? Jadi Slords, jet pribadi ini diduga digunakan oleh Kaisang dan Erina saat mereka melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Orang-orang mulai curiga karena jet tersebut ternyata milik Garena Online, perusahaan yang terkait dengan Shopee. Pertanyaannya, apa hubungannya Garena dengan Kaisang? Garena adalah sponsor dari Persis Solo, klub bola yang dimiliki oleh Kaisang. Dugaan yang muncul adalah apakah jet ini diberikan sebagai bentuk gratifikasi atau tidak. Di Indonesia, gratifikasi itu sangat sensitif, apalagi jika melibatkan pejabat publik atau keluarganya. Gratifikasi itu gampangnya adalah pemberian sesuatu ke seseorang, biasanya karena posisi atau jabatan mereka, entah itu uang, hadiah, barang, atau fasilitas. Jadi, kalau kamu seorang pejabat atau punya jabatan penting dan dapat hadiah atau pemberian, itu harus dilaporin ke KPK. Soalnya, kalau gak dilaporin, bisa dianggap sebagai suap dan itu tentu saja melanggar hukum. Intinya, gratifikasi bisa jadi masalah besar jika pemberian itu bikin seseorang pejabat mengambil keputusan yang gak adil atau memihak. Makanya, penting banget buat lapor setiap ada pemberian biar gak disangka suap. Banyak pihak yang menduga penggunaan jet pribadi ini bisa saja merupakan bentuk timbal balik dari Garena kepada Kaisang karena hubungan bisnis mereka. Tapi apakah ini benar-benar gratifikasi atau hanya kebetulan saja? Inilah yang menjadi perhatian KPK dan kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan ke mereka. Hanya saja hingga saat ini belum ada keputusan jelas dari pihak KPK terkait dugaan ini. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling bikin penasaran. Setelah munculnya dugaan gratifikasi ini, KPK kabarnya sempat akan memanggil Kaisang untuk memberikan klarifikasi. Tapi tiba-tiba rencana pemanggilan itu dibatalkan. Kenapa ya? Pertama,
Ada kemungkinan KPK membatalkan pemanggilan ini karena kurangnya bukti yang cukup kuat untuk melanjutkan penyelidikan lebih dalam. Bisa jadi, setelah dilakukan kajian awal, KPK tidak menemukan indikasi yang signifikan untuk menyatakan bahwa penggunaan jet pribadi tersebut melanggar hukum atau masuk ke ranah gratifikasi. Namun, di sisi lain, banyak pihak yang juga berspekulasi bahwa keputusan ini bisa saja dipengaruhi oleh status Kaesang sebagai anak presiden. Meskipun begitu, KPK tetap berjanji akan mengawasi perkembangan kasus ini secara transparan. Mari kita lanjutkan sedikit tentang bisnis anak-anak Jokowi. Selain Persis Solo, Kaesang juga terlibat dalam berbagai bisnis startup, termasuk di sektor kuliner dan teknologi. Namun, meskipun memiliki dukungan dari keluarga, tidak semua bisnis yang dijalankan berhasil. Beberapa di antaranya bahkan mengalami penurunan, terutama di sektor kuliner. Tentu saja, menjalankan bisnis itu tidak selalu mudah, apalagi di tengah sorotan publik yang sangat besar. Setiap langkah yang diambil oleh Kaesang dan Gibran pasti akan diawasi dengan ketat, bukan hanya oleh media, tapi juga oleh masyarakat. Inilah tantangan terbesar yang harus mereka hadapi sebagai anak-anak seorang presiden. Bisnis-bisnis ini, terutama startup yang melibatkan modal besar, juga menjadi perhatian KPK. Mereka harus mengawasi apakah ada potensi gratifikasi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam aliran dana ke perusahaan-perusahaan ini. Investasi yang masuk ke perusahaan anak-anak pejabat publik harus diawasi ketat untuk mencegah konflik kepentingan. Namun Slords, disinilah sering muncul masalah. Hubungan bisnis dan politik yang terlalu dekat seringkali menimbulkan pertanyaan. Misalnya, ketika Gibran meminta pemindahan kantor salah satu perusahaan ke Solo. Kebijakan ini tentu saja berdampak pada para karyawan, tetapi di sisi lain, ini juga dianggap sebagai strategi untuk memperkuat ekonomi lokal Solo. Sayangnya, kebijakan ini juga tak lepas dari kritik karena dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu termasuk bisnis keluarga. Tentu saja, dalam situasi seperti ini, KPK harus ikut mengawasi karena ada potensi gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya itu, Slords, Kaesang dan Gibran juga menjadi sorotan terkait sponsorship Persis Solo, klub sepak bola yang Kaesang miliki. Sponsorship yang didapatkan Persis Solo, terutama dari perusahaan besar seperti Garena, menimbulkan spekulasi bahwa ada potensi gratifikasi melalui sponsor olahraga. Hal ini bukan pertama kalinya terjadi di dunia olahraga. Sponsor olahraga seringkali digunakan sebagai cara untuk dalam tanda kutip menitipkan dana atau hadiah pada pihak-pihak tertentu termasuk pejabat publik. Sehingga dalam konteks ini perlu ada transparansi lebih dalam hubungan bisnis dan politik anak-anak presiden. Tidak hanya untuk menjaga integritas bisnis mereka, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar aturan hukum terkait gratifikasi dan konflik kepentingan. Demikian Slords mengenai pembahasan tentang jet pribadi Kaesang, dugaan gratifikasi dan bisnis anak-anak Jokowi. Meskipun KPK tidak jadi memanggil Kaesang, kita masih harus terus memantau bagaimana perkembangan kasus ini di masa depan. Yang jelas, dalam bisnis dan politik, transparansi adalah hal yang sangat penting. Kita sebagai masyarakat juga harus terus kritis terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Nah, kalau kamu punya pendapat tentang kasus ini, tulis di kolom komentar ya. Aku pengen tahu banget opini kamu soal ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu supaya mereka juga tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai jumpa di video selanjutnya, Slords, dan jangan lupa tetap berotak baru berontak.